yaitu penerimaan honorarium lainnya. Honorarium merupakan istilah pembayaran yang diberikan kepada PNS ataupun non-PNS yang terlibat dalam kegiatan pelayanan dan pembangunan dalam bidang pemerintahan. Nah, pemberian honor ini memiliki syarat dan ketentuan yang mana harus diberikan kepada PNS ataupun non-PNS yang terkait dengan pelaksanaan APBD. Nah, selanjutnya yaitu imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama atau bentuk apapun yang teruntung atau diberikan kepada pegawai yang berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan lainnya. Nah, selanjutnya imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau yang diberikan kepada peserta kegiatan, yang dapat berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau pekerjaan, dan lainnya. Nah, berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 32 PJ 2015, setiap honorarium yang diterima akan dikenakan jenis pajak PPh 21. Nah, peserta wajib pajak PPh 21 ini dibagi menjadi beberapa kategori, diantaranya pegawai, bukan pegawai. Nah, bukan pegawai itu yang dimaksud dengan honorarium atau imbalan lainnya, penerima pensiun atau pasongan atau atau pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pegawai, dan peserta kegiatan. Nah, adapun tarif dari penerimaan honorarium ini yaitu dari pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh 21. Nah, di sini saya akan membahas contoh dari 4.2, yang mana soalnya yaitu Pandaya sebagai komisaris di PT Wahana Sejahtera menerima honorarium sebesar 6 juta rupiah pada bulan Juni 2016. Nah, perhitungan PPh pasal 21 yang terutang yaitu, berhubung tarif pajak pada pasal 17 ayat 1, kalau apabila penghasilannya melebihi 5 kurang atau sama dengan 50 juta, maka tarif yang digunakan yaitu 5%. Sedangkan apabila lebih dari 50 juta, maka tarif yang digunakan yaitu 15%. Nah, di sini contohnya yaitu 60 juta. Jadi kita menggunakan 15%. Nah, perhitungan PPh pasal 21 yang terutang yaitu, yang pertama yaitu 5% dikali 50 juta, maka hasilnya itu 2.500.000. Nah, 10 juta lagi dikali dengan 15%, yang mana hasilnya itu 1.500.000. Nah, kemudian pada bulan Desember 2016 menerima honorarium sebesar 60 juta. Maka PPh pasal 21 yang dipotong yaitu 15% dikali 60 juta, maka hasilnya itu 9 juta rupiah. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan pada contoh nomor 71. Dapat teman-teman lihat di buku Siti Resmi, yang mana soalnya yaitu Sony menjuarai turnamen Indonesia Grand Prix Golf memperoleh hadiah sebesar 200 juta rupiah. Maka PPh pasal 21 adalah, berhubung hadiah yang diterima oleh Sony sebesar 200 juta, maka tarif yang digunakan yaitu 15%, karena 15% ini apabila penghasilannya yang diterima yaitu lebih dari 50 juta atau kurang dari 250 juta. Nah, sedangkan hadiah yang diterima oleh Sony yaitu sebesar 200 juta, maka PPh pasal 21-nya yaitu 5% dikali 50 juta, maka hasilnya 2.500.000. Nah, 15% dikali 150 juta, hasilnya itu 22.500.000, maka hasilnya yaitu 25 juta. Yang kedua yaitu tenaga kerja asing. Jika penghasilan seperti honorarium dan imbalan lainnya diterima oleh subjek pajak luar negeri dengan tarif 20%, maka merupakan penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 26.
yang rumusnya yaitu PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali pendapatan bruto. Contohnya yaitu Mr. Geoffrey menerima honorarium sebesar 100 juta dari Hotel Melia Yogyakarta. Jawabannya yaitu PPh pasal 26 yang dipotong sama dengan 20% dikali 100 juta. Yang hasilnya yaitu 20 juta. Yang ketiga yaitu teknik perhitungan dan pengisian SPT PPh pasal 21 atau 26. Terdapat 4 teknik. Yang pertama yaitu potongan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu potongan PPh pasal 21 tidak final. Yang ketiga yaitu potongan PPh pasal 21 final. Yang keempat yaitu penyetoran pajak SSP.